Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana kalau misalnya pasien psikosomatik nih cemas, apalagi dengan kondisi saat ini COVID yang dikabarkan ya meningkat di berbagai media online ya. Teman-teman pasti kan sudah baca. Tadi pagi saya sengaja posting video dari Kementerian Kesehatan ya. Selama ini saya tidak pernah memposting video yang kalau misalnya dari media-media online yang terlalu membesar-besarkan COVID misalnya, ataupun yang bikin kita jadi cemas terus. Tetapi kalau dari Kementerian Kesehatan kemarin saya mendapatkan dari teman saya di sana, saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu diketahui juga ya oleh teman-teman juga. Artinya bukan kita jadi paranoid atau menjadi takut yang berlebihan, tapi kita bisa mengambil suatu, kalau kita bilang tuh kewaspadaan tanpa harus menjadi takut yang berlebihan. Karena pada dasarnya kita kalau jadi nggak tahu, kita bisa jadi nggak peduli dan akhirnya membuat kita tidak baik sendiri. Lalu bagaimana kalau pasien cemas ya? Apakah memang pasien cemas ini berbeda dengan kondisi yang biasanya ditemukan pada banyak orang? Sebenarnya tidak demikian. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya yang paling utama sebagai pasien psikosomatik cemas ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan pemberitaan COVID, kalau memang perlu, tidak perlu dibanyakin gitu, atau tidak perlu terus-terusan dapat ya. Itu nomor satu ya. Karena bagaimanapun COVID ini udah 1,5 tahun, kita udah merasa bahwa kayaknya kita juga udah capek gitu ya dengan COVID ini. Dan sebenarnya kalau saya sendiri tetap beraktivitas seperti biasa ya, kayak keluar rumah, ke praktek, ke mall ya. Nah, apa yang membuat saya lebih berani menghadapi keadaan itu, tidak menjadi cemas yang berlebihan ya sejak dari awal COVID? Karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi transmisi penularan COVID itu sendiri. Nah, transmisi penularan COVID ini kan sebenarnya kita tahu dari droplet yang kita keluarkan dari mulut ya, dari mulut dan hidung, sehingga kalau Anda batuk dan bersin itu sebaiknya Anda tutup erat-erat. Berjalannya waktu, dulu kan kita kenal 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, kemudian juga kita bilang bahwa kita harus mempunyai ya kesadaran lah, kalau nggak penting-penting amat jangan berkerumun begitu ya. Tapi semakin kemari kayaknya agak susah gitu ya kalau kita berbicara tentang hal tersebut. Maka kita sadar bahwa belakangan ini yang paling penting adalah menggunakan masker ya. Jadi menggunakan masker ini ya, masker bedah seperti ini adalah yang paling penting. Kalau Anda nggak bisa, mau nggak mau Anda harus naik kereta api, ke bus, kemudian juga harus berterbangan dengan pesawat terbang, kemudian juga harus ke tempat-tempat ramai seperti pasar, supermarket. Mau tidak mau Anda harus lakukan ya aktivitas yang aman dengan menggunakan masker. Ya, jadi ini paling penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengalami kesulitan untuk beraktivitas hanya gara-gara teman-teman tuh nggak ngerti dasarnya harus menggunakan masker ini. Itu nomor satu ya. Yang kedua adalah ketika teman-teman bertanya kepada saya, apakah saya perlu divaksinasi? Saya katakan memang perlu ya. Dengan segala macam adanya kalau kita bilang KIPI itu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi di dalam kondisi vaksin ya AstraZeneca yang kemarin diberikan, itu sebenarnya manfaatnya jauh lebih besar daripada KIPI-nya. KIPI-nya paling 1-2 hari, ada yang seminggu katanya. Tapi kebanyakan ya tidak berat ya, demam, kemudian nyeri otot, seperti orang flu lah. Ya, memang berbeda dengan Sinovac yang dulu pernah kita dapatkan waktu awal saya sebagai nakes, itu lebih ringan lah ya kalau dibilang, katanya efek sampingnya cuma ngantuk, nafsu makannya bertambah. Jadi kalau buat teman-teman yang saat ini mengalami gangguan psikosomatik cemas, apakah saya perlu divaksin? Silakan ya, divaksin ya segera. Yang itu yang penting ya. Jadi nggak masalah. Saya sedang makan obat dokter,
Sampai saat ini dari American Psychiatric Association, World Psychiatric Association tidak ada kontraindikasi penggunaan obat psikiatri untuk divaksin ya. Jadi tidak ada masalah kalau Anda mau melakukan vaksin dengan menggunakan obat-obatan psikiatris dan sedang makan. Tidak perlu juga di stop, nggak perlu ya. Anda bisa sambil minum. Bahkan kalau yang cemas sekali mau divaksin tuh persiapannya harus minum obat dulu gitu, misalnya obat clobazam atau sejenisnya, itu boleh ya, teman-teman boleh gunakan. Dan ini salah satu yang paling penting juga untuk teman-teman pahami. Jadi saya pikir memang saatnya kita harus benar-benar sadar gitu sekarang bahwa kita akan menghadapi pandemi ini masih lama. Kehidupan belum berjalan normal sama sekali seperti dulu ya, walaupun sekarang sudah mulai sangat banyak orang berkerumun, sudah ada kegiatan-kegiatan bersama. Tapi jangan lupa yang paling penting itu maskernya. Ya, masker ini yang paling penting dibandingkan segala macam, segala yang misalnya jaga jarak udah nggak bisa, kemudian juga menjauhi tempat kerumunan nggak bisa, kemudian Anda juga misalnya belum divaksin ya, ini vaksin kita gitu. Ini masker lah sebenarnya yang paling penting untuk kita gunakan. Jadi buat pasien cemas, buat yang merasa khawatir berlebihan, jangan sampai menjadi paranoid dan akhirnya malah nggak bisa tidur, cemasnya jadi ditambah ya. Karena sebenarnya kalau Anda tahu cara melindungi diri Anda, maka kecemasan itu akan jauh lebih baik lagi tentunya, tertangani dengan baik ya. Jadi itulah yang bisa saya pesankan ya, selalu kita harus ikhlas, sabar dan sadar di dalam mengatasi kondisi ini. Dan kalau misalnya kita yang sudah kena COVID, ya udah kita mau nggak mau kita jalani pengobatannya dengan baik, kita tetap jaga kualitas kesehatan kita, imunitas kita dengan baik. Semoga kita bisa membantu supaya lebih cepat sembuh. Karena kadang-kadang ya ada beberapa pasien yang sering mengatakan kepada saya, ketika dia mulai COVID, dia itu jadi insomnia, ya nggak bisa tidur. Dan termasuk juga kasus-kasus long COVID ya, di mana orang itu banyak mengalami masalah tidur, nomor satu. Yang kedua, ada juga beberapa di antara mereka yang ketika kena COVID, mereka bukan mengharap sebenarnya, tapi kayak berharap-harap bakalan nanti nih gua sesek napasnya nih, aduh nanti kenapa-napa nih. Itu yang terus-terusan dikatakan oleh pasien kepada saya. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jadi kalau misalnya kena, apalagi gejalanya ringan sedang, terus teman-teman sudah vaksin, itu percaya diri aja bahwa ini akan sembuh kalau misalnya kita menggunakan pengobatan yang baik dan menjaga diri kesehatan lebih bagus. Saya yakin teman-teman di sini juga ada yang sudah pernah kena. Jadi nggak usah takut, nggak usah terlalu berlebihan, tapi tetap waspada. Apa yang didapatkan dari data Kementerian Kesehatan seperti yang tadi, kalau memang sedang menaik, itu kenyataan yang ada. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak boleh bilang itu nggak benar. Jadi kalau misalnya seperti itu, nanti cara pikirnya jadi salah. Tapi kita perlu sadar bahwa oke, kalau begitu kita harus lebih hati-hati, kita pakai masker di segala kesempatan. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.